بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى أيها الولد wahai anak la takun janganlah kamu ada minal a'mali dari amal-amal, maksudnya amal-amal zahir. Janganlah kamu ada muflisan sebagai orang yang bangkrut. Wala minal ahwali, dan janganlah kamu ada minal ahwali dari keadaan-keadaan hati. Khalian, orang yang kosong. Wa tayaqan, dan yakinilah annal ilma, sesungguhnya ilmu al-mujarrada hanya ilmu. La ya'khudhu, dia tidak akan mengambil bilyadi dengan tangan, maksudnya tidak akan menyelamatkan pemiliknya tanpa amal. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan la takun minal a'mali muflisa. Janganlah kamu itu menjadi orang yang bangkrut dari amal. Maksud menjadi orang yang bangkrut dari amal ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia ini amal dengan amalan yang sangat banyak. Dia sholat dengan ikhlas, dia ngaji dengan ikhlas, dia wirid dengan ikhlas. Tetapi akhlaknya jelek. Dia menggunjing orang, dia meremehkan orang, dia merendahkan orang lain, menyakiti hati orang lain. Maka orang seperti ini bisa juga dikatakan bangkrut, sesuai yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Atadruna mal muflis?" Kalian tahu enggak siapakah orang yang bangkrut itu? Qalu man la dinara wa la dirham. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bangkrut adalah orang yang enggak punya duit dinar, enggak punya duit dirham. Maka Nabi mengatakan tidak. Al-muflisu min ummati man ata yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang datang ke hari kiamat dengan membawa sholat. Datang ke hari kiamat dengan membawa zakat. Dengan membawa pahala puasa. Kata sebagian ulama, pahala sholat dibawa ke akhirat, pahala puasa dibawa ke akhirat. Dan akhirnya pahala itu diberikan kepada orang lain, menunjukkan sholatnya diterima oleh Allah. Karena kalau sholat itu nggak diterima oleh Allah, nggak ada pahalanya. Dan nggak ada seorang pun yang mau menerima sholat dia, sholat nggak ada pahalanya. Nanti di akhirat akan ada orang yang sholatnya itu oleh Allah diumpamakan seperti gombal. Kamu tahu gombal nggak? Kain yang sudah buruk, yang sudah jelek, dilemparkan oleh Allah ke mukanya gara-gara menyia-nyiakan sholat. Nah ini yang di hadis man ata yaumal qiyamah bi sholatin, berarti sholatnya ikhlas dan diterima. Zakatnya ikhlas dan diterima oleh Allah. Puasanya ikhlas dan diterima oleh Allah. Tapi kata Nabi, safakada mahadha, di dunia mengalirkan darah orang lain, melukai orang lain, wa daraba hadza, mukul orang lain, bi ghairi haqqin, tanpa alasan yang jelas,
menzolimi, menampar, menyubit, menyiksa. Syatama hadza, dia mencaci orang. Kamu itu bodoh, kamu itu enggak paham, kamu itu apa tuh level rendah, kamu itu apa tuh orang enggak manfaat. Banyaklah. Kalau nyaci orang antum lebih pintar lah. Syatama hadza wa daraba hadza. Akhirnya orang-orang yang disakiti, orang-orang yang direndahkan datang semua. Nuntut kepada dia. Kalau dia nyacinya orang 5, yang nuntut 5. Yang dicaci orang 10, yang nuntut 10. Kalau yang dicaci satu pondok, nanti yang antri satu pondok. Bayangkan. Antri kepada kita 1000 orang nuntut ganti rugi cacian di dunia. Masya Allah. Bayangkan saat itu. Akhirnya setiap orang nuntut, kasih sholat dia. Nuntut, kasih zakat dia. Nuntut, kasih puasa dia. Sampai akhirnya saldo amalnya habis, yang nuntut belum habis. Sehingga akhirnya yang menuntut pun ganti melimpahkan dosa dia dibawa oleh orang yang dituntut. Na'udzubillah. Nah inilah muflis minal amal versi pertama. Dia bangkrut dari amal dalam arti amalnya sudah banyak tapi enggak memberi manfaat kepada dia karena jelek akhlaknya. Maka orang itu belajar akhlak yang baik. InsyaAllah ya. Aktsaru ma yudkhilun nasal jannah, kata Nabi. Amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke surga itu apa? Taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Kalau akhlak yang baik kepada atasan, kepada ustaz itu gampang. Yang susah itu kalau akhlak baik kepada orang setara, akhlak baik kepada bawahannya, akhlak baik kepada orang yang kira-kira kita bisa menindasnya, kita bisa menganiaya dia tanpa dia bisa membalas kita. Lah akhlak yang baik kepada mereka ini lebih berat. Kalau kita akhlak baik sama jenderal wajar. Kita enggak senyum sama dia, bedil kepala kita. Kita akhlak sama orang terbiah. Setiap ketemu, Assalamualaikum Ustaz. Nah, gampang. Nanti karena kita paham, kalau akhlak kita enggak baik sama dia, mau keluar pondok enggak bisa nanti. Mau taskil di blacklist repot nanti. Tapi kalau akhlak sama anak kamar, akhlak sama anak kelas bawah, Masya Allah, ini susah. Maka kita belajar akhlak yang baik. Kata Nabi, yang paling banyak memasukkan orang ke surga, takwa dan akhlak yang baik. Maka supaya kita ini enggak rugi di akhirat, diperbaiki akhlaknya. InsyaAllah. Versi yang kedua, la takun minal a'mali muflisa. Janganlah kamu menjadi orang yang bangkrut dari amal. Versi bangkrut dari amal yang kedua adalah kamu di dunia amalnya sedikit. Nah, Pak, orang yang amalnya sedikit kok dikatakan bangkrut itu gimana? Bangkrut itu kan berarti punya sesuatu kemudian hilang, itu namanya bangkrut kan? Nah kalau sedikit tapi punya, bangkrut nggak? Kamu punya uang 10.000, dikatakan bangkrut nggak? Dikatakan bangkrut itu kalau punya uang 100.000. Tinggal 10.000. Atau punya modal 100.000 untuk dagang, jadinya 10.000. Itu bangkrut. La takun minal a'mali muflisa. Janganlah kamu menjadi orang bangkrut dari amal, yaitu dengan amal yang sedikit. Orang amal sedikit kok dikatakan bangkrut itu bagaimana? Begini Kang. Al-Imam Al-Ghazali juga di dalam kitab Ihya, beliau menjelaskan setiap manusia ini oleh Allah dikasih modal untuk dagang.
untuk kerja. Modalnya apa? Modalnya perkara paling mahal di alam semesta. Modal itu nggak bisa dibeli. Sekali hilang nggak bisa diganti. Apa itu modalnya? Uang? Bukan. Kekuatan? Bukan. Apa itu? Waktu atau kesempatan. Setiap orang yang lahir di dunia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala beli modal untuk dia. Yaitu modalnya umur. Modal ini bisa digunakan untuk beli surga. Raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Supaya kita bisa sholat 2 rakaat itu caranya gimana? Harus punya modal, namanya umur. Kalau kita nggak punya modal namanya umur, kamu mati bisa sholat nggak? Nggak bisa. Jadi umur kita tukarkan dengan sholat. Maka kita untung apa rugi? Untung. Kita korban 5 menit untuk sholat, dapat keuntungan dunia dan segala isinya. Rasulullah SAW beliau bersabda kurang lebihnya, barang siapa yang ketika bulan Ramadan man qama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang ketika malam Ramadan sholat sunnah, maka dosanya diampuni semua oleh Allah. Untuk sholat sunnah perlu modal namanya umur. Kita korban untuk tarawih 1 juz, setengah jam, 1 jam. Kita korbankan 1 jam, dapatnya dosanya diampuni. Untung rugi? Untung. Rasulullah SAW beliau bersabda, barang siapa yang ketika bulan Ramadan sujud 1 kali dalam ajar robeh, maka Allah membikinkan untuk dia surga yang pintunya jumlahnya 60.000. Setiap pintu dibuka ada kubahnya. Untuk sujud 1 kali perlu modal apa tidak? Perlu. Modalnya waktu sujud 2 menit dapat surga 60.000 pintu. Jadi kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberi modal besar. Setiap detik itu ibarat uang yang bisa kita belanjakan untuk surga kita. Yang bisa kita belanjakan untuk mencari ridha Allah. Yang bisa kita belanjakan untuk menarik cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal kita sedikit, waktu kita belanjakan untuk nongkrong di warung 2 jam. Ngopi espresso 3 jam sama ngobrolnya. Main game Mobile Legends 2 jam. Bangkongnya 10 jam. Kira-kira ini rugi apa untung? Bukan rugi, bangkrut. Maka la takun minal a'mali muflisa. Janganlah kamu mempersedikit amal zahirmu. Karena kalau engkau ini mempersedikit amal zahirmu, nanti akan bangkrut. Kenapa? Modal besar, keuntungan kecil. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau menceritakan di dalam kitab Ihya, dalam babul muraqabah wal muhasabah. Setiap hari Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan manusia 24 lemari. Berapa? 24 lemari. Lemari-lemari itu ibarat waktu-waktu yang Allah berikan kepadamu 24 jam. Berarti 24 jam 24 lemari. Kata beliau, kalau lemari itu kita isi dengan kebaikan, maka lemari itu dibuka dalamnya, isinya merupakan perkara-perkara yang indah. Saking indahnya isinya lemari itu, sampai ahli neraka kalau melihat
lupa sakitnya neraka. Jadi bagaimana indahnya hasil kerja 1 jam diisi ngaji, 1 jam diisi zikir, 1 jam diisi dakwah, 1 jam diisi akhlak yang baik, itu di lemari itu penuh dengan perhiasan. Kemudian lemari yang diisi untuk perkara-perkara yang mubah, nyantai, healing di pantai, ngopi-ngopi tanpa gibah ya. Kadang-kadang ngopi gulanya itu gibah. Santai-santai, baring-baring, meluruskan punggung biar tenaga balik lagi. Nah, itu nanti 1 jam dibuka lemarinya kosong melompong, nggak ada isinya, nggak kerja kok. Lah, na'udzubillah, lemari yang jamnya diisi dengan kemaksiatan, diisi dengan ngerokok, gunjing orang. Ngerokok apa dosa, Pak? Kalau saya ikut fatwa guru saya dosa. Kalau kamu ikut fatwa lain urusan kamu lah. Lakum dinukum waliyadin. Maksiat, melihat wanita yang bukan mahramnya, pacaran dan lain sebagainya. Maka nanti di akhirat lemarinya itu isinya barang-barang busuk. Saking busuknya, andai kata ahli surga melihat isinya, mereka langsung terganggu kenikmatan surganya. Nah itu loh. Modal kita umur itu sudah disiapkan lemari-lemari di sana. Maka la takun minal a'mali muflisa. Janganlah kita ini merugikan diri kita dengan cara numpuk amal, tapi di akhirat enggak ngelihat hasilnya, ataupun modal bertahun-tahun, yaitu modal umur, kita gunakan untuk sia-sia. Maka waktu yang dikasih oleh Allah ini mahal betul. Kita ini loh untuk memberatkan timbangan kita. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani khafifatani 'alal lisan. Ringan di mulut. Habibatani ilar rahman, menjadikan Allah cinta. Thaqilatani fil mizan, ringan di mulut, menyenangkan Allah, menjadikan timbangan berat. Apa itu kalimatnya? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Berapa detik itu? Untuk membaca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim 3 detik kita sudah menambah beban di timbangan kita. Sekarang ngelamun kita berapa jam? Di kelas domblong. Loh, kok udah 9:30? Gurunya nerangkan panjang lebar, pegang pen, urek, nggak kerasa. Tahu-tahu udah imtihan loh. Saya kok udah daurah 2, dolanan terus gak kerasa. Alangkah ruginya kita di akhirat. Maka waktu itu digunakan sebaik-baiknya. Setiap detik yang kita lewatkan itu merupakan modal besar yang bisa ditukar dengan surga. Maka nanti kata Nabi, laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim wa lam yadhkurullah fiha. Ahli surga. Tidak ada yang disesali oleh ahli surga. Ini sudah jadi ahli surga. Bukan calon ahli surga, sudah jadi ahli surga. Laisa yatahassaru ahlul jannah. Orang ahli surga itu enggak ada yang merasa rugi, merasa menyesal. Illa ala sa'atin. Kecuali ada 1 detik. 1 saat ini bukan 1 jam. 1 detik. Marrat bihim. Detik itu melewati mereka. Walam yadhkurullah fiha. Saat detik itu lewat, mulutnya, hatinya tidak ingat Allah. Ahli surga aja loh. Gara-gara 1 detik aja merasa rugi, merasa menyesal. Nah kita ini sudah berapa tahun kita sia-siakan. Maka la takun minal a'mali muflisa. Jangan menjadi orang yang bangkrut urusan amal. Kita jaga akhlak kita biar amal kita utuh. Kita perbanyak amal kita biar umur kita tidak menjadi sia-sia. Insyaallah. Salatu